Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GKI Damai. Kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan dalam program Syamas pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa memohon hikmat Tuhan sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami kerinduan supaya kami terus dengan segala kerinduan kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, bacaan kita terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayat yang kelima. Natsnya yang akan saya bacakan ayat 27 dari pasal 21. Jadi Wahyu pasal 21 ayat ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan renungan ini dengan judul Menyongsong Yerusalem Baru. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau kita datang ke sebuah perjamuan dalam sebuah undangan pesta, ternyata ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, kita datang, tetapi tidak ada nama kita di dalam daftar tamu itu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika resepsionis mengatakan, penerima tamu mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, nama Bapak Ibu tidak ada dalam daftar tamu. Bapak Ibu tidak boleh ikut di dalam perjamuan ini. Bapak Ibu ditolak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Padahal Bapak Ibu merasa pantas datang ke pesta itu dengan pakaian resmi, dengan jas, pakaian yang layak untuk masuk ke dalam pesta itu. Ternyata nama Bapak Ibu tidak ada tercantum sebagai tamu atau undangan. Mungkin Bapak Ibu akan sangat kecewa dan protes, marah-marah, meninggalkan acara itu dengan sejuta kepahitan begitu. Bapak Ibu, inilah yang terjadi kalau hal itu akan terjadi kalau ternyata kita adalah orang-orang yang ketika Yerusalem baru itu datang, di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan, tahta Allah diperlihatkan, Allah datang dan semua orang datang berbondong-bondong menyongsongnya, dan kita pun ikut di dalamnya dalam menyongsongnya. Ternyata Bapak Ibu, kita tidak ada tercantum di dalam kitab kehidupan. Nama kita tidak tertulis sama sekali sebagai orang yang layak masuk dalam Yerusalem yang baru itu, dalam tahta Allah yang mulia itu. Nama kita ternyata tidak ada di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Kita nggak pantas masuk dalam Yerusalem yang baru, dalam kemuliaan Allah, dalam sukacita bersama Allah. Bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu? Kita dalam iman percaya kita berharap kita akan mendapatkan tempat di dalam kemuliaan Allah di sorga kelak. Kita mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kita percaya kita sudah diselamatkan, maka kita akan pantas masuk dalam kerajaan sorga itu, masuk dalam tahta mulia itu di Yerusalem yang baru. Ternyata nama kita tidak ada di dalam daftar
dalam daftar kitab kehidupan anak domba itu. Apa yang membuat kita tidak ada dalam daftar kitab kehidupan anak domba itu? Ternyata ayat 27 ini mengungkapkan bahwa ada syarat ketentuan berlaku yang wajib kita perhatikan mulai saat ini. Sebelum Yerusalem baru itu datang, kita harus sudah mempersiapkan diri. Ada syarat ketentuan berlaku yang harus kita perhatikan, tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh itu ada dalam hidup kita dan menguasai hidup kita, yaitu apa? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita adalah yang pantas ada di dalam kerajaan Allah. Ternyata kita tidak ada dalam daftar kitab kehidupan itu karena kita masih saja memiliki kenajisan, masih saja sebagai orang yang melakukan kekejian dan dusta dalam hidup kita. Padahal kita mengaku sebagai orang percaya, kita sudah menerima penebusan itu. Tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari masih saja terdapat kenajisan dalam kehidupan kita. Masih saja melakukan kekejian dan dusta. Bukankah begitu banyak orang-orang Kristen yang masih berlaku seperti itu? Bahkan mungkin kita sendiri. Nah, kitab Wahyu ini mengingatkan kita bahwa ada undangan untuk masuk dalam Yerusalem yang baru itu, dan itu kita imani. Tetapi undangan itu hanya kepada orang-orang yang layak dan pantas masuk di sana, yaitu mereka yang hidupnya dipenuhi oleh kekudusan. Ketika kita hidup kudus, maka hidup kita bersih dari kenajisan. Kita tidak lagi melakukan kekejian, bahkan kita tidak lagi melakukan dusta dalam hidup kita. Semua harus sudah kita selesaikan ketika kita masih ada hidup di dunia ini. Semuanya harus sudah kita bereskan, sungguh-sungguh kita hidup di dalam kekudusan. Undangan untuk menyongsong Yerusalem yang baru itu mengingatkan kita bahwa kita harus berbuat saat ini untuk memeriksa, sudahkah hidup kita kudus dan layak masuk di dalam kerajaan Allah itu. Sehingga kita bisa memastikan ada tiket masuk yang sungguh-sungguh kita pegang. Dan tiket masuk itu menjamin bahwa nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari menyongsong Yerusalem yang baru itu. Kita diajak mempersiapkan diri, membereskan hidup kita dengan memeriksa, sudahkah kita sungguh-sungguh hidup kudus sampai saat ini dan terus kelak sampai Yerusalem yang baru itu dinyatakan dan kita, nama kita nyata tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Sehingga kita bisa bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya kelak. Sungguh kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia ketika kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan firmankan saat ini kepada kita. Terpujilah Tuhan, kiranya kita mendapat bagian menjadi orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, Tuhan ingatkan kami bagaimana kami harus mempersiapkan diri mulai saat ini untuk menjaga hidup kami kudus terus, tak henti-hentinya, hingga Yerusalem yang baru itu datang dan kami songsong
dengan kami yakin bahwa nama kami sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Karena tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi kekejian, bahkan kenajisan di dalam hidup kami. Kami mau hidup kudus selalu, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, Bapa. Tuhan kiranya menolong kami, sehingga kami dimampukan menjaga kekudusan kami, sambil kami mempersiapkan diri, menyongsong Yerusalem yang baru, yang akan menjadi bagian kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.